Jujur, ini saya jujur. Ya. Dari tahun ini Malaysia timnya bagus-bagus dari tahun sebelumnya. Jadi saya juga kaget. Okey Tuan, boleh kongsikan bagaimana melihat perjalanan Garuda International Cup untuk kali ini? Oke, terima kasih. Sebelumnya terima kasih sudah datang ke Indonesia. Welcome to Indonesia. Untuk GIC perjalanan kita tahun ini edisi yang ke-5. Jadi tahun pertama itu tahun 2015 di Bandung. Itu hanya 3 negara. Lanjut lagi kita tahun 2022 itu dengan 5 negara. Tahun 2023 dengan 7 negara. Tahun 2024 dengan 8 negara. Dan tahun ini alhamdulillah kita dapat 12 negara partisipan dengan total 64 tim seluruhnya. Jadi semakin tahun alhamdulillah kita selalu improve dan lebih baik lagi, insya Allah ke depan juga kita berharap GIC ini semakin banyak peserta dari tim internasionalnya. Jadi target saya tidak ingin menyebut angka, tetapi saya berharap tahun depan lebih dari 12 negara. Kalau setiap kali penganjuran Garuda Cup ni, negara-negara serantau excited untuk join. Ya. Apa yang mungkin Tuan rasa kualiti yang ada pada Garuda Cup ni? Ya, semakin kesini Garuda International Cup ini semakin kompetitif dan kita juga banyak selain pertandingan ya, kita banyak acara itu entertain dan bazar, live music. Jadi mungkin di Indonesia hanya GIC yang mempunyai konsep sportainment ya, turnamen sportainment seperti ini untuk khususnya untuk usia muda. Jadi saya pikir tim-tim dari negara-negara tetangga, negara-negara luar itu tertarik untuk mengikuti GIC karena konsep kita adalah sportainment. Kita mengikuti turnamen seperti di Gothia dan Norway Cup di Norwegia. Itu sih. Di partisipasinya daripada Korea ada, China ada. Mudah tak ataupun susah tak nak meyakinkan mereka untuk sertai kita? Oke, ya. Untuk negara-negara baru seperti Korea, Jepang, Pakistan, India, bagi kami panitia memang cukup sulit meyakinkan mereka untuk gabung karena mereka belum pernah datang ke Indonesia mengikuti turnamen usia dini di Indonesia. Jadi kita meyakinkannya dengan ya menggambarkan bahwa kita adalah turnamen satu-satunya di Indonesia yang memiliki konsep sportainment. Jadi seperti di Gothia Cup, dan juga kita memiliki level kompetisi yang untuk usia muda ini cukup baik ya. Ya. Saya sendiri pun banyak pergi turnamen grassroots dekat Thailand, Malaysia semua. Saya rasa ini antara yang baik, antara yang paling baik juga. Apa lagi yang mungkin jadi impiannya untuk capai dengan GIC? Oke, impian kami GIC tadi sudah saya sampaikan bahwa kami ingin banyak lagi negara-negara yang berpartisipasi di tahun-tahun berikutnya. Impian saya GIC ini bisa jadi seperti Gothia Cup-nya Swedia di Indonesia. Jadi mungkin nanti kita bisa memperluas area lapangan supaya kita bisa menggelar kategori-kategori yang belum ada. Jadi kita ingin menambah kategori, ya insya Allah mudah-mudahan itu menjadi impian kita juga semakin besar. Secara jujur macam mana Tuan melihat level grassroots di Indonesia? Maksudnya masa depan bola sepak Indonesia dengan bakat-bakat muda yang ada? Ya, untuk bakat-bakat di Indonesia ya, khususnya untuk level grassroots, untuk tahun ini, tahun-tahun sebelumnya ya 2, 3, 5 tahun ke belakang itu saya lihat memang semakin berkembang ya. Terlepas dari banyaknya naturalisasi di Indonesia, tapi grassroots itu menjadi fokus dari federasi untuk ya regenerasi. Jadi kita untuk 10 tahun ke depan kita sudah memiliki pemain-pemain bagus tanpa naturalisasi menurut saya gitu.
Kalau tuan tak kisah, boleh sedikit komen tengok macam mana bakat-bakat Malaysia pula yang bertanding di sini. Kalau tuan ada tengok. Ya, jujur. Ini saya jujur. Ya. Dari tahun ini Malaysia timnya bagus-bagus dari tahun sebelumnya. Jadi saya juga kaget gitu. Jadi banyak tim-tim Indonesia yang dikalahkan tahun ini dengan Malaysia. Ya, jadi baik buat masa depan timnas Malaysia dan baik juga buat GIC. Jadi semakin kompetitif levelnya di GIC tahun ini. Dan itu yang tuan harapkan dapat bantu juga serantau punya pembangunan ya? Ya, betul sekali.